Acara berikutnya yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Yudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ishak dan guru kita Bapak Kiai Haji Nurul Anwar. Yang saya hormati kepada Ketua Majelis Talim Al Hidayah Bapak Ustadz Sukitno dan jajarannya. Yang saya hormati kepada Ketua RT kepada Bapak Aris Prianto dan jajarannya. Yang saya hormati kepada sesepuh bini sepuh dan bapak-bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya, di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga amal ibadah bapak-bapak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila mana dari segi jamuan atau hidangannya atau tempat kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Yasin Fadilah yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Nurul Anwar. Kepadanya kami persilakan. Mari jemaah sekalian kita membaca Yasin Fadilah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Yasin Fadilah ini, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus hajat dari Sohibul Bait Bapak Yudi sekeluarga, mudah-mudahan Allah lindungi rumah tangganya, Allah lindungi keturunannya, jadikan keturunannya anak yang soleh dan solehah. Mari kita awali dengan baca istighfar dan juga syahadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wa sayyidina malaikata Jibril wa sayyidina malaikata Mikail wa Israfil wa Israil wa hammalatil 'arsy 'alaihim wassalatu wassalam ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله من كل ولي ولولاية من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحرها وجميع أولياء قدس الله سرهم وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره إلى الشيخ جنيد البغدادي وشيخ بهاء النقشبندي وإلى حضرة النبي الله دير وإلى حضرة النبي إلياس وإلى حضرة النبي إدريس وإلى حضرة عليهم الصلاة والسلام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء العاملين المخلصين المصنفين خصوصا جميع المؤسس جمعية نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة الشيخ حاجي محمد أشعري صن إلى حاجي عبد الله حسب الله وصن حاجي بن شمس إلى حاجي أصل عارفين صن حاجي عبد الله وأنصر مغفورين وأهل سلسلتهم شولنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في بر وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وسادتنا ونخص خصوصا ونشتغلنا هنا بسبب خصوصا لا حضرتي sebutkan bapak sekalian almarhum almarhumah غفر الله ذنوبهم وستر الله عيوبهم ورفع الله درجاتهم شو لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين khususan ila sahibul ijazah Kiai Abu Hardianto Megaregensi khususan ila Syekh Salman Al-Farisi Cirebon khususan ila Syekh Maimun Zubair Sarang khususan ila Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah syaulillahi lahumul Fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فانشرهم فهم لا يبصرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما أهل السماوات والأراضين عليه وأجري يا مولانا لطفك الخفي في أمر عبدك محمد النبي وأهله وأولاده وطلابه ومن معه وآله سر جميل صنعك فيما يريده ويؤمنه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين وأغشي عن عبدك محمد علوي ومعه أبصار الأشرار والظلمات حتى لا يبالي بأبصارهم يكاد سنا بركه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اللهم يمن نوره في سره وسره في خلقه أو في عبدك محمد
علوي ومن معه عن عيون الأعداء والحاكدين والحاسدين والطاغين كما أطفيت الروح في الجسد يا الله وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اللهم بشر عبدك محمد علوي بمغفرة وأجر كريم وقربه إليك قرب العارفين ونسيه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأزل عنه علائق الدم والطبع ليكون من المتطهرين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم اقص عبدك محمد علوي من نورك وعلمه من علمك وأفهمه عنك واسمه منك وبصره بك وأكرمه بشهودك والبسه لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عليم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أيضا كنتم ولأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن يعبد الذي فضلني وإنه ترجع أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kiai Nurul Anwar yang telah memimpin pembacaan surat Yasin Fadilah. Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita dengarkan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ishaq dan sekaligus doa. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ishaq kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Nurul Anwar. Semoga beliau senantiasa
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dan akhiratnya. Yang saya hormati Bapak Kirno selaku Ketua MT Al-Hidayah RT 14 beserta segenap pengurus. Yang saya hormati Bapak Aris dan jajarannya. Semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya, urusan jamaahnya, urusan masyarakatnya, dan juga urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah jadwal pengajian rutin kita bisa kumpul, bisa hadir dalam keadaan sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, dimudahkan untuk menuju kebaikan, dan dijauhkan dari segala keburukan dan maksiat dosa-dosa. Berikutnya rahmat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada semua pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika Rasulullah bersabda, siapa orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Nabi menyebutkan masuk surga, ya, akan masuk surga. Lalu Muaz bertanya kepada Rasulullah, tidakkah aku sebarkan kepada masyarakat umumnya, ya, la tubasyirhum, tidakkah aku sebarkan berita yang menggembirakan, ya, buat mereka? Kata Nabi apa? Ya, pertanyaan Muaz itu, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, ya, tidakkah aku sebarkan kepada semua manusia lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, ya. Qala, lalu bersabda Nabi, la tubasyirhum, janganlah engkau sebarkan kepada mereka, janganlah engkau sebarkan berita yang menggembirakan ini kepada mereka. Kenapa? Kata Rasulullah, payat takilu, maka mereka akan bermalas-malasan. Jadi dalam syarah hadis ini, ya, kalau dengan mengucapkan syahadat itu, ya, memudahkan masuk surga, ya, maka orang akan malas untuk melaksanakan syariat-syariatnya, ya kan? Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kan dituntut, Pak, ya, untuk melakukan sholat, puasa, gitu ya, haji bagi yang mampu sekali seumur hidup, gitu ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah, ya, menyebutkan payatakilu, nanti mereka bermalas-malasan, ya. Lalu orang seenaknya aja, gitu ya, melakukan dosa-dosa, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, dengan syariat cuek, gitu kan. Oleh karena itu ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya,
kata Rasulullah itu harus sampai hati, harus sampai menghujam kepada hati. La ilaha illallah itu mustaiqinan, ya, dibarengi dengan keyakinan. Ya. Berarti kalau orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat alias mu'alaf gitu ya, itu harus dibarengi dengan keyakinan yang sesungguhnya, menghujam dalam hati. Ya. Kalau hanya sekedar di mulut gitu ya, atau karena mungkin tekanan, atau mungkin karena juga ada harapan-harapan ya dengan masuk Islam, itu tidak dibarengi dengan hati, tidak membenarkan dengan keyakinan ya, maka itu tidak akan taat ya, tidak akan menjalankan syariat-syariat. Kebiasaan-kebiasaan lama bermaksiatnya masih berjalan ya. Ini pelajaran buat kita yang memang kita sudah bersyahadat ya, dari semenjak kita bisa berbicara karena orang tua kita tidak disyahadatkan lagi, kita udah mengikuti gitu ya. Pelajaran bahwasanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan memeluk Islam ini dituntut untuk menjalankan syariatnya yang diperintahkannya, dan juga menjauhi apa yang dilarangnya, apa yang ditidakbolehkannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Mu'adz bin Jabal ini ya sedang mengeluarkan napas terakhir ya, beliau merasa khawatir kalau beliau itu menyembunyikan ilmu gitu ya. Maka beliau sampaikan ya, sebelum beliau meninggal itu, bahwasanya siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, maka akan masuk surga ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan lalu bahwasanya saya menyampaikan Nabi itu bertanya berkali-kali gitu kan tentang sesuatu kebahagiaan buat kaum muslimin ya. Kata Nabi, maukah kalian di surga itu seperempat daripada surga itu menjadi penghuni surga? Kata para sahabat, iya tentu gitu kan. Terus na'am, terus qala, Nabi bersabda lagi ya, ataradawna antakuna sulusan ya, ridokah kalian ya kalau yang masuk surga menjadi ahli surga itu tadi kan seperempat, sepertiga ya. Lagi-lagi para sahabat menjawab apa? Na'am, ya ya. Qala, lalu Nabi bersabda lagi yang ketiga kalinya, waladzi nafsun Muhammadin biadih, demi diriku Muhammad yang ada dalam kekuasaannya, inilah arju, sesungguhnya aku mengharapkan, sesungguhnya aku berharap antakunu nisfa ahlil jannah ya, bahwasanya keberadaan umat Nabi itu nisfal ahlil jannah, separoh dari ahli surga. Berarti sangat banyak Pak ya. Kalau dari umat-umat Rasul yang lain itu ya, kalau umat Nabi separohnya, berarti separoh dari ahli surga itu ya dari berbagai umat para Rasul sebelumnya, umat para Nabi, umat para Rasul sebelumnya, yang jumlah Rasul ada 313 ya, berarti 312 itu separoh dari surga umat mereka gitu ya. Kemudian umat baginda Nabi ya, itu adalah separohnya. Karena kan setelah Nabi Muhammad ya, umat Islam semakin berkembang, semakin banyak gitu ya. Ya, bahkan
yang tadinya belum muslim banyak yang menjadi Islam. Ya, selain orang Islam juga banyak juga ya yang memang tidak memahami agamanya ya. Kalau orang Islam itu yang pindah ke yang lain, ke keyakinan lain itu karena tidak memahami agamanya sehingga dengan mudah. Namun lain dari umat lain yang pindah ke Islam ya, yang sesungguhnya itu karena memang sudah benar-benar ya meyakini sehingga berani untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, meninggalkan agama sebelumnya ya, itu mereka sudah pertimbangan yang bulat, sudah membandingkan dengan keyakinan sebelumnya, sehingga umumnya gitu ya, kalaupun ada yang lain-lain karena pernikahan misalkan gitu ya, atau karena ekonomi misalkan gitu ya, kalau umat lain masuk ke Islam itu ya karena memang sudah membenarkan dalam keyakinannya, lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu wadzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki ya kecuali oleh orang yang dirinya Islam. Wa ma antum bi ahli syirki illa kasya'rati baido. Maka tidaklah kalian ya dibanding dengan ahli syirik itu, ahli syirik termasuk orang kafir, ahli syirik yang menyebutkan Tuhan tidak satu ya, illa kasya'ratil baido, seperti sapi yang berbulu putih ya, pijil di tauril aswadi, seperti warna putih, seperti warna putih pijil di sauril aswadi di sapi yang berwarna hitam. Jadi dominasinya hitam ya. Warna putih itu hanya sebagian aja gitu kan. Sapi warna hitam ya memang seluruhnya hitam, tapi ada warna-warna putihnya. Artinya dominasinya warna hitam ya, warna putih itu hanya sebagian kecil, yaitulah ya umatnya Nabi. Atau aukasya'roti sauda, atau bulu yang berwarna hitam, pijil di tauril ahmar, pada sapi yang berbulu merah, berarti dominasinya merah ya. Warna hitam itu adalah bagian kecil dari warna itu, yaitulah umat Islam ya, atau umatnya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih banyak yang musyriknya ya, lebih banyak yang non muslimnya, lebih banyak orang kafirnya atau orang syiriknya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis keterima dari Abi Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya, qala, berkata Abu Hasan al-Asy'ari, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamah, apabila terjadi hari kiamah, dafa Allahu, maka Allah menolak dosa, artinya membuang dosa ya, ila kuli muslimin, dosanya orang-orang, setiap orang Islam. Kemana membuangnya ya? Yahudian, kepada orang Yahudi ya, wa nasronian, dan kepada orang Nasrani. Kenapa membuang Pak? Jadi mereka itu kan kekal ya, nanti itu surga dan neraka itu lebih banyak ahli neraka Pak, lebih banyak ahli neraka, dan mereka itu sudah dikapling-kapling ya. Jadi sebelum mereka menempati ya tempat tempat kekalnya ya, tempat
kekalnya. Itu kita tempati itu sementara tempat mereka itu, ya. Kita tempati sementara, ya, yaitu orang-orang yang orang-orang beriman gitu ya, yang timbangan amal buruknya ya mampir ke neraka, tapi tidak lama, ya, tidak lama. Jadi menempati tempat-tempat mereka dulu, kapling-kapling mereka dulu, istilahnya gitu. Jadi Allah itu udah tahu nih, sekian miliar gitu kan penduduk neraka, sekian banyak penduduk surga. Nah, orang mukmin ya yang masuk neraka itu hanya ya menempati sementara tempat mereka gitu kan, yang nantinya akan digantikan oleh mereka sampai abadi, ya, abadi. Tidak ada celah sama sekali, ya. Nah, kata di sini apa? Jadi membuang, Allah akan membuang ya dosa-dosa orang muslim, ya, Yahudian kepada orang Yahudi, au Nasronian atau kepada orang Nasrani, ya. Pakulu hadza faku kuka minanar, ya, maka Allah berfirman, hadza faku kuka minar, inilah pembebasanmu ya minanari, dari api neraka. Mereka diselamatkan ya ke surga gitu kan, dan yang akan menempati selanjutnya abadi di dalam neraka atau kekal ya, khalidina fiha ya, kekal di dalamnya adalah mereka ya. Jadi mereka itu selain syirik juga adalah ingkar. Kenapa ingkar? Pertama, banyak di dalam Al-Quran itu mereka itu tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya. Surga dan neraka itu hanya mengira-ngira saja, kata Al-Quran, ya. Hanya zon saja. Ada kehidupan 2 kali, ya kehidupan hanya sekali aja, ya. Kiamat itu kata mereka hanya waktu, katanya. Bukan karena udah difirmankan oleh Allah, hanya karena waktu, gitu kan? Waktunya rusak gitu kan, waktunya kiamat, ya. Lalu mereka itu ya udah jelas kalau keingkaran kepada Al-Quran ya, dan menganggap Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul juga gitu kan. Itu yang sering ya diungkapkan oleh mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita tahu itu ya karena memang Allah menginformasikan seperti itu di dalam Al-Quran. Bukan saya pernah baca Bible, enggak gitu kan. Jadi orang yang banyak ya baca tafsir-tafsir Al-Quran itu tahu ya keadaan mereka itu karena diinformasikan oleh Al-Quran, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian qala, dikatakan lagi dalam riwayat lain, ya, yaji'u yaumal kiamati, datang hari kiamat itu nasun manusia minal muslimina, orang-orang muslim, bidunubi amsalil jibal, dengan dosa seperti gunung, Pak, ya, seperti gunung, ya. Artinya apa? Ya banyak gitu dosanya, ya. Terus yaghfiruhallahu lahum, maka Allah mengampuni ya dosa-dosa itu bagi mereka, ya. Jadi kenapa kita itu ya selalu disuruh untuk beristighfar gitu kan, ya, supaya karena peluang-peluang dosa itu besar sekali ya, setiap saat ya, baru kertek aja dalam hati, oh ngelihat bini orang gitu kan ya, aduh kayaknya wahai ada hati gimana gitu kan ya, yang negatif gitu kan ya, ya, atau ketemu misalkan karena di sini ada juga ntar ya dalam pembahasan hadis berikutnya itu sahabat yang mengejar Nabi ya, karena dia itu apa ya, berbuat mesra dengan bukan istrinya, dan itu yang dimaksud dihapus oleh Allah ya dengan sholat 5 waktu yang wajib itu. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti memancing-mancing kita untuk berbuat dosa, Pak, ya. Ini masa lalu ya, apalagi kalau kita sudah beristri ya,
kita ya mendekati lagi yang lain, maksudnya perbuat haram gitu kan ya, itu sudah berbuat mengkhianati ya dengan pasangan kita, dan itu rahmat Allah terputus. Karena perjanjian dengan istri itu bukan perjanjian dengan yang lain-lain, itu adalah perjanjian misakon golidon, perjanjian dengan Allah ya, maka akan hilang keberkahannya. Misalkan kita ngasih penghasilan kita ya kepada perempuan yang kita demen gitu kan ya, nyari-nyari waktu atau nyuri-nyuri waktu, nggak tahu ya, padahal Allah tak tahu. Jadi siapa orang yang semakin menyenangkan ya, menyenangkan kepada keluarganya, maka keberkahan keluarga itu tambah besar Pak ya, tambah besar. Misalkan keberkahan dalam ketenangan ya, keberkahan dalam rezeki gitu ya, itu Allah akan limpahkan keberkahan ya, untuk menyenangkan istrinya, untuk menyenangkan anaknya, untuk menyenangkan keluarganya. Nah, begitu pula kalau salah seorang itu berkhianat gitu kan, baik istrinya kepada suami atau suami kepada istrinya setelah terikat perkawinan kan ya, itu akan diputus ya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu keluarganya tidak tenang ya, entah itu berantem aja gitu kan, suami istri gitu kan. Itu adalah godaan iblis yang paling besar Pak ya. Kalau godaan meninggalkan sholat mah kecil kata si iblis tuh ya. Ya kalau godaan minum mah kecil. Tapi ketika si iblis itu berhasil ya memisahkan suami dan istri, itu berhasil, sorak ya, dapat penghargaan itu dari raja iblisnya itu ya. Iblis yang bisa ya, jin ya, setan ya, ada manusia, setan ada jin kan ya. Yang sudah tercemari oleh iblis kan setan, baik manusia ataupun jin gitu kan. Itu menggoda kepada kita luar biasa. Kalau bisa memisahkan ya keluarga istri dan suaminya, itu keberhasilan besar ya dalam anggapan raja-raja iblis, raja-raja setan itu ya. Jadi ketika kita sudah terikat dengan suatu pernikahan, maka itulah yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memuliakan ya, berkhidmah kepada keluarga kita, istri berkhidmah kepada kita, kita pun berkhidmah kepada istri dan keluarga. Lanjut. Nah, jadi orang Islam muslimin ya bidu di amsalil jibal ya, membawa dosa seperti gunung ya, karena kemurahan ya Allah dan umatnya Nabi gitu kan. Karena Nabi memohon kepada Allah untuk mengampuni umatnya ya, yaghfiruhallahu, Allah mengampuni mereka ya. Qauluhu ini syarah dapallahu ilal kulli muslimin yahudian aw nasranian, artinya lapad dapallahu ilal kulli muslimin yahudian aw nasranian itu fakulu hadza, maka kuka menebus, menebus minanari, dari siksa api neraka ya. Jadi umat Islam yang masuk neraka ya, itu hanya sebentar lalu ditebus, digantikan oleh mereka sampai tidak ada batasnya, alias kekal di dalamnya. Baik, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya ini tentang ada sahabat ya yang belum nikah, berarti kan masih remaja lah, masih usia-usia sebelum nikah lah ya, bahwa dia itu tadi yang saya bilang ya, melakukan mesra gitu kan ya, padahal dia melakukan itu belum kepada istrinya, belum nikah gitu kan. Wan Abi Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga alhamdulillah, anna rajulan,
Nah, ketika ya seseorang itu berbuat sesuatu yang tidak baik, ya, di sini disebutkan ana rajulan. Jadi tidak sebut namanya, seseorang aja gitu ya. Nah, asoba, ya, asoba minim muraatin, ya, berbuat imroatin kublatan. Secara harfiah kublatan itu mencium gitu kan, ya, ada seseorang gitu kan, ya, mencium imroatin perempuan yang belum haknya, yang bukan haknya. Fa'atan Nabi, ya, lalu datang kepada Nabi, ya, karena tahu mungkin ya bahwa itu adalah perbuatan dosa, tapi dosanya apa gitu kan, apa dijilid gitu kan, apa disiksa gitu ya. Pak ahbarohu, lalu mengabarkannya, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak ahbarohu, lalu menjelaskannya yang tadi itu, ya, bahwa dia telah mencium seorang perempuan. Nabi juga tidak bisa menjawab, Pak. Bukan tidak menjawab, menunggu wahyu. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat yang berbunyi aqimis shalah tarfain nahar wa zulfa minal lail innal hasanat yudhibnas sayiat. Di dalam Al-Qur'an, ya, surat apa itu, surat Hud 114. Turunlah ayat itu gitu kan. Innal hasanat yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Faqala rajulu, maka si laki itu, ya, seseorang itu bertanya, ila hadza ya Rasulullah, sampai kapan ya Rasulullah? Ila hadza ya Rasulullah, ya. Qala li jami ummati kullihim. Ila hadza, ya, buat siapa maksudnya ila hadza itu, ya? Ila hadza, kepada ini saja, maksudnya kepada dia saja gitu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda li jami ummati kullihim, bagi semua umatku semuanya. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti memancing-mancing, kalau gitu kita berbuat dosa ya gampang, dengan sholat 5 waktu terhapus, ya udah deket-deket ke cewek yang bukan bukan haknya, ya, berdua-duaan, ya, dengan yang bukan muhrim gitu kan. Bukan itu maksudnya. Kalau udah yang lalu terjadi, ya udah, kita meminta ampun gitu kan. Kita jangan merasa putus asa dengan dosa-dosa itu gitu ya. Insya Allah Allah ampuni, ya, dan ke depan, ya, kita lebih menjaga diri lagi dari perbuatan-perbuatan itu atau dijauhi. Nah, berikutnya, ya, hadis yang sama, ya, hadis yang sama. Jadi tidak mudah untuk menjelaskan perbuatan orang tadi. Wa an Anasin, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu qala, telah berkata Anas, telah datang rojulun, seseorang, ilan Nabi sallam, kepada Nabi sallam, faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, asobtu, ya, haddan, ya, asobtu, maka timpakanlah hadan, had, yaitu siksa, cambuklah gitu ya, ya, faqimhu, maka tegakkanlah alaya kepadaku. Jadi orang dulu, Pak, zaman Nabi, sahabat itu, ya, kalau berbuat merasa dosa itu, ya, datang kepada Nabi ngaku-ngaku. Ya, kalau sekarang mah ada kayak gitu-gitu. Nggak ada gitu. Datang ke kiai misalkan atau ke hakim gitu, ya, hakim, tolong siksa saya udah gini-gini, ya. Saking, ya, takut dosanya gitu, ya. Jadi datang minta dihad, minta dicambuk kepada Nabi gitu, ya. Tegakkanlah, katanya, ya, faqimhu, tegakkanlah had itu alaya kepadaku. Wa hadaratis sholatu, ya, hadirkah kamu sholat, ya. Pas sholat ma Rasulullah,
salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hadarati salat, dan ketika waktu salat hadir maksudnya, ya. Jadi datanglah waktu salat. Pas salat maka salat si laki-laki tadi itu ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, artinya berjamaah. Nah, Rasulullah kan belum memberikan keputusan, ya, masih menunggu ayat, ya. Baru dijelasin itu setelah salam, ya, setelah salam. Jadi si rojul tadi, si laki-laki itu masih ngikut, masih menemani, masih ngejar-ngejar lah, masih ngejar-ngejar Rasulullah. Nah, pas waktu sholat ikut dia sholat berjamaah bersama Nabi. Falamma qada sholata, maka ketika sholat selesai, qala, Nabi bersabda, qala, berkata si rojul itu, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi udah berapa kali itu, ya, ya, nanya kepada Nabi kayak gitu. Ini asabtu haddan, ya, siksalah kami, timpakanlah aku dengan siksaan. Fa'akim, maka tegakkanlah fi kitabillah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kitab Allah. Lalu bertanya Nabi, ya, bertanya Nabi. Kata Nabi apa? Qala, Nabi bersabda, Nabi bertanya, hal hadirati ma'ana, hal hadirati ma'ana, ya, apakah kamu hadir sholat, maksudnya hadir sholat ma'ana bersama kami, berjamaah gitu kan. Ma'ana sholatan, oh ada nih, sholatan, hadir sholat bersama kami, kata Nabi. Qala, lalu berkata si laki-laki tadi itu, ya, na'am, iya. Jadi si laki-laki itu ikut berjamaah dengan Nabi, ya, karena Nabi udah dapat apa namanya jawaban dari Allah, ya. Qala, Nabi bersabda, qad ghufira laka, sungguh dosamu itu telah diampuni, ya. Jadi ya mungkin waktu masih muda, ya, dulu gitu kan, ya, kita tahu ternyata alhamdulillah, ya, dengan sholat itu dosa-dosa kayak gitu, ya, itu gugur, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya sekarang kita udah punya keluarga, maka jauhilah, apa kata Al-Quran kan, la taqrabuz zina. Taqrabuz zina itu ya semacam ya pendekatan, mulai darinya alamat gitu kan, ya. Ya, Neng, di mana alamatnya gitu kan. Pengen kenalan, ada maksud rupanya, udah jangan lagi begitu, ya. Karena Al-Quran la taqrabu, ya, berpegangan tangan juga nggak boleh gitu. Jangankan gitu, ya, di surat An-Nur ayat 2 ayat 30 itu kan kepada laki-laki dulu, wahai para laki-laki, kul, katakanlah Muhammad, lil mu'minina, kepada laki-laki yang beriman, ya, taguddu, ya, tundukkanlah, ya, apa tuh, bi absorihim, ya, pandangan-pandangan mereka, ya, untuk menjaga dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Jadi Pak, memandang saja kalau ada hasrat, ya, memandang saja kalau ada nafsu gitu kan, ya. Makanya kalau sekali mah kan belum ada nafsu, tapi kalau kita dipelototin gitu, apalagi diintip-intip, ya, itu sudah dosa gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh itu yang tidak sengaja, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata Rasulullah, ghufira laka, ya. Berikutnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, la yardo ridho anil abdi, ya, dari seorang hamba, kulata, ya, setiap kali makan, payahmaduhu, lalu dia mengucapkan hamdalah, alaiha, di saat makan, di saat apa ini, setiap makan itu, maksudnya selesai berarti kan, au yashroba, ya, atau minum, ya, syurbata, dengan suatu minuman, payahmaduhu alaiha, lalu dia berhamdalah. Jadi maksudnya setiap awal
kita makan atau minum mengucapkan bismillah ya, dan setelah selesainya kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hadis lagi nih ya. Dari Musa radhiyallahu an, Abi Musa radhiyallahu an, dari Abi Musa radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallam, dari Nabi sallam qala, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah taala, yabsutu, melapangkan, yadahu, tangannya ya, bilaili, di waktu malam, liyatuba ya, untuk ya kepada orang yang berbuat kesalahan di siang hari, liyatuba musiun nahari ya, untuk orang-orang yang bertobat ya, berbuat salah di waktu siang. Jadi kalau di waktu siangnya ya kita lupa ya, kita berbuat salah, melakukan kehilapan gitu kan, maka Allah ya melapangkan ya ampunannya di waktu malam. Jadi segera kita meminta ampun. Wa yabsutu yadahu binahari liyatuba musi'alail, dan Allah melapangkan ya tangannya, maksudnya ampunannya, binahari, di waktu siang, liyatuba musi'alail, bagi orang yang bertobat kesalahan di waktu malam, hatta yatlu asyamsu ya, sehingga terbit matahari, mim magribiha, dari ya tempat apa namanya surupnya, terbenamnya ya. Rawahu Muslim, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, mim magribiha, dari sebelah barat. Oh iya, jadi sebelum ya matahari terbit dari belah barat ya, dosa-dosa orang beriman yang yang meminta ampun itu diampuni. Artinya kalau matahari terbitnya belah barat itu ya sudah tertutup pintu ampunan ya. Selama matahari masih terbitnya dari timur ya, Allah mengampuni bagi orang yang meminta ampun, baik di waktu siang ya, maksudnya kalau siang itu ujung siang, sore gitu kan, atau yang berdosa di waktu siang dia meminta ampun kepada Allah di waktu malam, yaitu akhir malam ya. Nah, hadirin, itu adalah dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa-dosa besar itu khusus ya, ada syaratnya kata ulama ya. Di antaranya menyesal ya, kemudian berniat, berazam untuk tidak mengulang, menyesal ya, berniat untuk tidak mengulangi, kemudian berhenti ya, berhenti. Dan yang terakhir, kalau itu menyangkut kesalahan dengan manusia ya, misalkan mengambil harta, kembalikan hartanya ya, ataupun kita berjabat tangan meminta maaf ya, kembalikan apa yang misalkan diambil, dicuri gitu kan ya, atau apalah kesalahannya gitu ya, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka Allah akan mengampuni gitu kan. Misalkan dosa besar membunuh gitu kan, minta maaf gitu kan ke keluarganya, ke ahli warisnya gitu kan. Itu kalau dimaafkan maka Allah akan memaafkan ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang kita bahas pada malam hari ini, kajian kita ya, setengah jam lebih dikit. Mudah-mudahan apa yang sudah sudah kita bahas bersama ini menambah ilmu kita dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Ishaq, Kiai Nurul Anwar. Mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam keberkahan Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada Bapak Ketua RT 14, Bapak Supriyanto dan segenap jajarannya, dan juga Sohibul Bait, Bapak Yudi sekeluarga yang malam hari ini berkesempatan pengajian pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan keluarganya, amin. Mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan kesehatan, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al Hidayah, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak jamaah Majelis Ta'lim Al Hidayah yang dirahmati Allah SWT, kami menginformasikan bahwasanya untuk minggu depan, yaitu rutinan kita yang seharusnya rolling di Jeruk 5, tapi karena di hari Sabtu itu ada zikir akbar ibu-ibu, makanya Minggu, mohon maaf, hari Minggu sore itu ada zikir akbar ibu-ibu, maka minggu depan tuh di Jeruk 6. Jadi minggu depannya lagi baru di Jeruk 5. Itu jadi di minggu depan insya Allah untuk rutinan kita yaitu di Jeruk 6. Terus selanjutnya kami informasikan juga bahwasanya beberapa minggu lagi bahwasanya kita akan masuki di bulan Maulid, ya. Saya informasikan sebelumnya bahwasanya nanti kita akan start safari Maulid nanti di tanggal 23 Agustus, yaitu nanti bertepatan di mulai Jeruk 1, karena nanti di malam 17 itu kebetulan juga malam Senin, nanti kita libur ngajinya kita liburkan dulu karena paginya mau ada upacara bendera, karnaval segala macam, mungkin ada yang harus disiapkan dari KRT-an. Jadi untuk malam 17-nya nanti libur. Jadi start safari Maulid nanti di Jeruk 1 di tanggal 23 Agustus. Terus lanjut lagi tanggal 30-nya di Jeruk 2, begitu seterusnya. Jadi mungkin itu aja yang kenapa saya informasikan lebih awal, biar persiapannya lebih matang, lebih wow. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili Pak Yudi, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukirno yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya informasi keuangan.